Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Muhtar SPD MSN, dosen dari jurusan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Desain Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Sesuai bidang keahlian saya di bidang seni musik, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti mata kuliah vokal, paduan suara, direksi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mata kuliah vokal pada program studi pendidikan seni, drama, tari, dan musik. Mohon izin mengawali dari pengenalan RPS. Rencana pembelajaran semester mata kuliah vokal telah dikembangkan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan kode mata kuliah 20H21C212 dengan bobot 4 SKS dengan rumpun mata kuliah praktek dan saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah vokal yang diajarkan pada semester 2 di Prodi Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Berikut video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sehat selalu. Selamat bergabung di mata kuliah vokal. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Muhtar SPD MSN, dosen pengampu mata kuliah vokal untuk hari ini. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum kita mulai perkuliahan daring hari ini, saya persilakan teman-teman mahasiswa untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Untuk hari ini ada materi terkait mata kuliah vokal. Semoga teman-teman semua sudah siap ya untuk kuliah kita. Siap. Baik, terima kasih untuk responnya. Saya izin share screen terkait mata kuliah vokal. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk hari ini kita akan berkenalan dengan mata kuliah vokal, di mana saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, beberapa mata kuliah yang lain yang saya ampu terkait hari ini paduan suara, ya beberapa hal yang memang merupakan keahlian saya di bidang vokal ataupun di bidang bernyanyi. Untuk teman-teman mahasiswa ketahui di mata kuliah vokal, kita ada beberapa hal yang ingin dibahas bersama. Kita akan bahas terlebih dahulu apa sih hubungan antara mata kuliah vokal dengan keprodian kita. Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan prodi kita terkait dengan mata kuliah vokal di mana teman-teman mahasiswa akan memahami diri sebagai pendidik seni drama, tari, dan musik. Yang kedua, menguasai penerapan konsep teoritis di mana teman-teman akan mengetahui untuk kepentingan pembelajaran satuan pendidikan dasar dan menengah. Lalu, teman-teman mahasiswa sesuai keprodian kita akan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Terakhir, untuk CPL sesuai dengan mata kuliah kita, keprodian kita adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis seni drama, tari dan musik untuk kepentingan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Setelah tahu apa hubungannya prodi kita dengan mata kuliah kita, nah ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk pembelajaran mata kuliah ini tentu saja teman-teman mahasiswa nanti akan menguasai konsep dan dasar pendidikan seni drama, tari, dan musik, serta mampu melatih vokal yang mendemonstrasikan teknik-teknik bernyanyi dengan stabil dan harmonis. Tentu saja di pertemuan luring kita yang pekan lalu kita sudah belajar terkait praktek teknik bernyanyi.
baik itu dari pra-sharing, intonasi, ada resonansi, ada interpretasi, dan juga ada teknik yang lainnya yang berhubungan dengan bernyanyi itu sendiri. Khusus hari ini, teman-teman mahasiswa, deskripsi mata kuliah kita saya bacakan sedikit, di mana mata kuliah vokal merupakan mata kuliah praktek dengan tujuan pembelajaran yaitu teman-teman mahasiswa mampu menguasai, mendemonstrasikan berbagai teknik vokal saat bernyanyi, menunjukkan sikap seorang pelatih vokal untuk kepentingan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Aplikasinya, teman-teman juga akan bisa membaca partitur, menyanyikan lagu-lagu seperti UTS kita yang lalu, teman-teman mahasiswa sudah bernyanyi lagu nasional dan juga lagu daerah, di mana teman-teman mahasiswa akan belajar lagi terkait keterampilan hari ini. Kita akan mengambil nilai dari evaluasi individu, baik itu secara luring, daring, UTS, ataupun ujian akhir semester. Untuk kriteria penilaiannya apa saja mata kuliah ini? Di mana 35% partisipasi kuliah mulai dari kehadiran Anda, sikap tentunya menjadi bagian dari keaktifan setiap daring ataupun luring itu 35%. Setiap pertemuan ada tugas-tugas, termasuk hari ini teman-teman mahasiswa akan ada tugas juga dengan bobot 15%, UTS bobotnya 20% ya, menyanyi kemarin, dan ada tugas proyek teman-teman ujian akhir semester dengan bobot 30% sehingga 4 komponen ini menjadi kriteria penilaian kita untuk menyelesaikan mata kuliah vokal. Nah, untuk metode pembelajaran kita mengikuti semangat MBKM di mana menggunakan project based learning, case method, aktif kolaborasi yang dilakukan secara blended learning menggunakan LMS kita, Sistem and Application Management Open Knowledge, SYAM-OK, Universitas Negeri Makassar. Tentunya di semangat MBKM ini teman-teman mahasiswa akan menghasilkan produk, bisa melakukan pertunjukan bernyanyi, sudah kita laksanakan, dan juga akan melakukan kolaborasi dengan sekolah yang ada di mana teman-teman mahasiswa akan turun langsung menjadi seorang pelatih vokal. Ada project based learning-nya. Case method, ada hal-hal yang merupakan masalah-masalah pembelajaran di dalam seni vokal yang akan kita pecahkan bersama di lapangan saat melakukan perkuliahan nantinya. Secara luring dan juga daring. Aktif teman-teman di sini akan menjadi seorang pelatih, menjadi seorang penyanyi, tentu saja dalam konteks bernyanyi. Nah, referensi buku untuk teman-teman mahasiswa boleh searching di internet juga atau Google Scholar, Google Cendekia. Saya merujuk dari beberapa jurnal ya, tahun 2020. Ada buku saya sendiri sebagai buku ajar diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Makassar dengan judul Vokal. Ada jurnal Abdi Seni sudah terakreditasi Kemendikbudristek. Lalu dalam proceeding Universitas Negeri Malang, saya juga ada referensi terkait pembelajaran vokal di Studio Vokal ya RRI Makassar. Lalu ada pelatihan edukasi dan terakhir dari Yogyakarta saya menggunakan referensi dari tim Pusat Musik Liturgi. Baik teman-teman mahasiswa, saya lanjut untuk materi hari ini. Kita akan belajar terkait sikap pelatih vokal. Nah, setelah teman-teman mahasiswa sudah menguasai praktek teknik vokal, saatnya kita menjadi pelatih vokal. Apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pelatih vokal? Nah, di materi ini, sub CPMK-nya adalah capaiannya adalah teman-teman mahasiswa setelah mendapatkan materi akan menunjukkan sikap seorang pelatih vokal untuk kepentingan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, apa saja itu? Ini saya izin share salah satu aktivitas saya ketika melatih vokal di SMA Negeri 1 Majene. Pengetahuan itu penting ketika Anda melakukan suatu pelatihan vokal. Mau jadi guru vokal, mau jadi pelatih vokal. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah di mana Anda memiliki wawasan seni pertunjukan, tahu tentang teori musik, tahu tentang teknik vokal yang sudah kita belajar sama-sama, manajemen, teman-teman pasti sudah mendapatkan mata kuliah ini dan tentu saja menguasai aplikasi musik. Pelatih vokal juga bisa membaca notasi, tidak apa-apa, boleh notasi angka, boleh notasi balok untuk menginterpretasikan suatu lagu dan materi ini tentunya tidak hanya sesuai selera. Contoh,
saya suka dangdut, siswanya juga harus dangdut. Tidak begitu ya. Ketika Anda pengetahuan itu harus open, referensinya harus banyak, genrenya harus banyak. Pop, ayo. Mau Melayu, ayo. Mau daerah, ayo. Jadi kita membuka seluruh genre ketika kita menjadi seorang pelatih vokal, tidak hanya apa yang kita kuasai, tetapi apa yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain pengetahuan, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pelatih vokal? Sikap. Sikap seperti apa? Seorang pelatih vokal adalah pengarah atau pemimpin dari peserta didik yang dilatihnya. Pelatih sebaiknya bersikap rendah hati, walaupun sebenarnya seorang pelatih dianggap lebih daripada yang lain. Tetapi pelatih harus ramah dan membantu siswa ketika dia mengalami kesulitan dalam berlatih vokal. Teman-teman, tolong juga nanti disiplin ketika berusaha tepat waktu ketika melakukan suatu perkuliahan. Jika ada kendala atau terlambat datang, kasih tahulah siswanya agar mereka bisa melakukan hal-hal yang lain sebelum kita melakukan perkuliahan kita. Jadi ada on time-nya, ada disiplinnya, ada rendah hatinya ya. Teman-teman, itu untuk sikap sebagai seorang pelatih vokal. Dan di sikap juga teman-teman mahasiswa ketika melatih ada tahapan-tahapannya. Ketika Anda melatih vokal, yang pertama ada namanya kegiatan awal pembelajaran. Beri salam kepada siswa. Yang kedua, perkenalkan diri, nama Anda siapa. Yang kedua, lakukan doa bersama. Yang ketiga, adakan interaksi dengan siswanya. Lalu berikan gambaran singkat terkait materinya. Lalu berikan mereka motivasi belajar. Ketika selesai kegiatan awal, ada namanya kegiatan inti pembelajaran. Nah, silakan Anda lakukan kegiatan apresiasi. Berikan mereka petunjuk belajar, sajikan materi yang ada, praktek bernyanyi. Itu dalam inti pembelajaran. Tahap terakhir dalam proses pembelajaran kita adalah berikan mereka kesempatan untuk bertanya. Ada umpan balik antara guru dengan peserta didik. Yang kedua adalah lakukan refleksi materi. Apa kesimpulan dari materi yang Anda berikan pada hari itu? Lalu yang ketiga adalah berikan mereka latihan atau tugas. Jangan lupa berikan motivasi, ditutup dengan doa dan kegiatan pembelajarannya. Boleh menggunakan lagu, boleh menggunakan pantun, boleh menggunakan apa saja. Terakhir, teman-teman mahasiswa yang ingin dikuasai ketika Anda menjadi seorang pelatih vokal adalah musikalitas. Musikalitas di mana pelatih vokal harus memiliki kemampuan yang baik, di mana dapat menginterpretasi sesuai aransemen lagu, Anda menguasai ilmu solfeggio, ada teori musiknya, kepekaan musikal, ya, yang tentunya sebagai seorang pelatih vokal tahu seluruh teknik dalam bernyanyi dan mampu dan punya pengalaman di dunia tarik suara. Pelatih juga dapat menggunakan beberapa alat bantu pembelajaran vokal. Boleh menggunakan instrumen musik untuk memudahkan mahasiswa dalam berlatih atau aplikasi musik seperti Sibelius, ya, Muscore ataupun Perfect Piano yang sebentar lagi saya akan instruksikan kepada teman-teman mahasiswa. Itu tadi ada 3, pengetahuan, sikap, dan juga musikalitas. Ayo kita latihan terkait musikalitas. Musikalitas ada 2, teman-teman mahasiswa, yang perlu kita kuasai sebagai seorang pelatih vokal. Yang pertama adalah latihan melodis. Yang kedua adalah latihan ritmis. Ya, kita awali dengan menggunakan latihan melodis. Latihan melodis, ini teman-teman mahasiswa dari partitur buku ajar yang saya kutip, ciptaan saya sendiri, di mana akan kita mulai dari C sama dengan Do. Saya menggunakan aplikasi Perfect Piano di teman-teman mahasiswa, semoga terlihat di tempat masing-masing. Ya, aplikasi Perfect Piano ini nanti Anda bisa download di Play Store dan itu pun free ya untuk melatih latihan melodis Anda. Karena kita menggunakan C sama dengan Do, untuk menggunakan nada pertama, dia menggunakan tonika Do. Saya akan baca di 1 bar. Do. Bar berikutnya, untuk membantu musikalitas melodis biar pitch, ya. Biar pitch antara partitur dengan aplikasi yang digunakan dengan Anda dalam berlatih musikalitas. Sebagai contoh, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re,
do. Begitu ya teman-teman mahasiswa, untuk latihan melodisnya boleh menggunakan alat bantu seperti ini, sama dengan kalau kita melakukan pembelajaran di kelas. Teman-teman mahasiswa, jika tidak repot dengan menggunakan instrumen musik, boleh menggunakan aplikasi Perfect Piano. Kalau contoh untuk latihan ritmis, kita sepakat dulu, jika ada tanda notasi ke bawah, itu kita baca dengan dung. Kalau ada tanda silang, untuk di atas itu kita baca dengan ta. Latihan ritmis, biar kita bisa sesuai dengan tempo. Saat menyanyi, ini juga penting supaya kita bisa menyamakan suara kita dengan tempo musik yang ada. Sebagai contoh, kita baca bersama ya. Dung, diam, dung, diam, dung, diam, dung, lalu dung, dung, tak, tak, dung, dung, tak, tak, dung, tak, dung, tak. Itu ritmis, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan melodis. Kalau melodis tadi yang berhubungan dengan interval-interval nada yang ada tonika C sama dengan do, sedangkan ritmis dia berhubungan dengan tempo, ya. Bagaimana kecepatan kita dalam menyanyikan sebuah lagu. Kadang kita perlu dua itu, Dek, ketika Anda menjadi seorang pelatih vokal. Baik teman-teman mahasiswa, kita akan masuk ke tahap latihan. Dari contoh latihan melodis ataupun ritmis, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang bisa mempraktekannya? Saya, Ibu. Oke, atas nama Delon Christian Triputra, saya persilakan. Mau pilih yang mana, Dek? Yang melodis atau mau latihan yang ritmis? Yang ritmisnya, Bu. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Dung, 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 tak, tak, dung, dung, tak, tak, dung, tak, dung, tak. Wah, keren sekali, sudah sesuai dengan latihan ritmis. Baik teman-teman yang ada, mari kita beri tepuk tangan untuk Delon Christian Triputra. Oke, good job. Terima kasih Delon telah mempraktekkan salah satu unsur musikalitas dalam praktik vokal, baik ritmis ataupun melodis, ya. Nah, sebagai contoh, ini ada, saya stop share dulu, biar teman-teman mahasiswa lebih bersemangat ketika melakukan presentasi nantinya. Sebagai contoh, Bu, seperti apa melatih vokal secara luring? Saya izin share screen kembali terkait apa saja yang teman-teman lakukan di kelas nantinya ketika melakukan project based learning. Saya share screen video kita. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabrilia Putriani Detoni dari kelas Sentra Tasika angkatan 2021 dengan NIM 210802500007. Ya, ini yang dilakukan untuk di absen mengajari dulu. siswa-siswi di dalam kelas ini mengenai materi vokal sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Setelah memperkenalkan diri, saya menyempatkan diri untuk mengabsen satu persatu siswa. Setelah mengabsen, mulai materi. Yang kalian pernah dengar? Ada interaksi. Pernah, apa itu vokal? Tadi yang dibaca itu tentang apa? Bernyanyi. Jadi vokal ini adalah bernyanyi. Ini akan panjang ya. Jadi akan ada cara bernyanyi seperti apa? Kita capek, terpotong nih. Makanya itu ini nih, pernapasan ini harus diatur. Ini teknik pernapasan yang dilakukan. Seperti salah. Iya, jadi ini adalah teman-teman mahasiswa kita yang sudah berhasil melakukan proyeknya mengajar atau melatih vokal di sekolah. Tadi itu di LU Utara, ya, di teman-teman yang berhasil melakukan luring untuk sebagai seorang pengajar vokal. Saya harap dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman mahasiswa bahwa mahasiswa bisa dengan materi-materi yang sudah saya ajarkan terkait teknik vokal itu akan diteruskan kembali ke sekolah dasar menengah, ya, bagi teman-teman mahasiswa. Lalu setelah kita menyaksikan video, izinkan saya share kembali untuk hari ini. Ada yang perlu teman-teman berkontribusi di dalamnya tentunya.
karena tidak hanya PowerPoint yang saya lanjutkan, tetapi juga ada hal yang teman-teman mahasiswa perlu isi. Nah, yang teman-teman perlu isi di sini, saya izin share screen, QR code-nya boleh menggunakan handphone masing-masing atau laptop masing-masing untuk melakukan refleksi materi yang sudah saya berikan. Jadi teman-teman mahasiswa untuk hari ini kita akan mengisi quiz time. Quiz time ini di mana teman-teman mahasiswa saya beri kesempatan sekitar 1 menit sampai 2 menit untuk melakukan suatu pengisian Google Form yang sudah ada. Jadi silakan yang mau isi sudah ada di grup WhatsApp juga, LMS Oke juga sudah tersedia. Yang mau menggunakan linknya dari grup WA boleh, atau mau langsung scan ini juga boleh melalui Zoom ini. Saya beri waktu sekitar 1-2 menit, silakan dimaksimalkan. Ya, baik. Saya pikir cukup ya teman-teman mahasiswa untuk pengisian link quiz kita hari ini terkait sikap pelatih vokal. Saya share dulu hasil dari isian teman-teman mahasiswa. Untuk hasil tes yang sudah saya berikan, ada beberapa hal yang mengisi. Nah, ini sudah ada 20 mahasiswa yang mengisi Google Form kita. Terdapat 100% apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang pelatih vokal, yaitu pengetahuan, sikap, dan musikalitas 100%. Betul? Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, apa item yang termasuk dalam pelatihan musikalitas? 100% betul, latihan melodis dan ritmis. Pertanyaan terakhir, apakah Anda siap untuk menjadi seorang pelatih vokal? 100% menyatakan iya, 24 jawaban. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman mahasiswa untuk hari ini. Untuk kesimpulan hari ini teman-teman mahasiswa terkait materi kita bahwa seorang pelatih vokal harus memiliki pengetahuan tentang musik, baik itu teori musik, wawasan seni pertunjukan, teknik vokal, manajemen, sampai kepada penguasaan aplikasi, yaitu Muskor, Perfect Piano, Sibelius, dan lain sebagainya. Sebagai pelatih vokal juga tentunya Anda harus memberikan pemahaman di bagian pendidikan dasar dan menengah, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kepada kegiatan akhir pembelajaran, di mana Anda sebagai pelatih berperan sebagai motivator yang baik, memberi kesempatan dan ruang bagi siswa Anda untuk mengembangkan bakat di bidang bernyanyi. Ciptakanlah rasa kekeluargaan, kepercayaan, kenyamanan, dan kerjasama yang baik antara seorang pelatih vokal dengan peserta didik. Selain sikap, ingat bahwa musikalitas yang baik juga dapat Anda dapatkan dengan rutin bernyanyi, berlatih, dan tentunya melakukan pertunjukan ataupun menonton pertunjukan. Terakhir, sebagai tugas proyek kita, silakan Anda membuat ujian akhir semester kita bahwa teman-teman mahasiswa akan ke sekolah ataupun komunitas-komunitas yang ada di lingkungan masing-masing, membuat video pembelajaran bahwa Anda akan menjadi seorang pelatih vokal nantinya. Nah, di tugas proyek ini teman-teman mahasiswa tentunya saya minta partisipasi kolaborasi dengan pihak sekolah, di mana teman-teman mahasiswa baik di SD, SMP, SMA, ataupun komunitas di luar sekolah boleh melakukan pelatihan vokal sesuai dengan materi yang sudah kita kerjakan bersama, baik itu teknik vokal terkait
sharing, artikulasi, dinamika, pernafasan, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah aktif dan sudah bergabung dalam mata kuliah vokal secara daring hari ini. Semoga sehat selalu. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai, terima kasih. Izinkan saya menutup mata kuliah vokal dengan menggunakan pantun. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.